Ya, oke, baik. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ada sedikit kendala ya, ada kesulitan untuk terkoneksi. Nah, di bagian ini pertemuan hari ini nanti bisa menjadi bahan diskusi atau ada yang mau ditanyakan. Yang pertama kita akan membahas mengenai sistem bilangan. Jadi sudah eh, pernah atau sering mendengar ya, ada namanya kalau di matematika dasar itu sistem bilangan ya. Sistem bilangan ini fungsinya buat apa? Nanti kita akan mendefinisikan apakah bilangannya itu dalam kondisi eh, bilangan yang biner atau bilangan tidak biner. Kemudian bagian berikutnya pertidaksamaan. Nah, ini seringkali juga ditemukan eh, pertidaksamaan. Untuk pertidaksamaan bisa menggunakan nanti ada berbagai macam simbol ya. Ada simbol lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Kemudian nilai mutlak. Nilai mutlak ini nilai yang nilainya kalau misalkan hasil pengujian di laboratorium hasilnya negatif 5. Misalkan 5 dikurang 10 berapa? Ini 5 ya. Nah, nilai mutlaknya itu adalah 5. Itu adalah pengertian dari nilai mutlak di matematika dasar ini. Bagian berikutnya kita akan masuk pertama ya, perlahan ya, di sistem bilangan. Nah, untuk sistem bilangan ini ada cara atau metode metode untuk merepresentasikan angka. Angka itu nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, atau kuantitas. Kuanti itu ya angka kalau diartikan. Menggunakan simbol tertentu. Simbol tertentu ya, misalkan 1 dibagi 100. Ya berarti kan kalau simbol tertentu 1 dikali 10 pangkat min 2. Kemudian setiap sistem bilangan memiliki dasar atau basis yang menentukan jumlah simbol yang digunakan dalam sistem tersebut. Beberapa jenis sistem bilangan yang umum digunakan. Yang pertama, nah ini seringkali pasti sering ya menemukan menemukan bilangan desimal yang basis angkanya itu dari angka dimulai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ini adalah sistem bilangan. Bilangan ya, sistem bilangan yang basisnya 10. Bagian berikutnya, sistem bilangan biner basisnya cuma 2. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Jadi tidak ada lanjutan. Kalau di bagian yang ini, nah yang ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi kalau di bilangan biner, untuk sistem bilangan biner, kodenya itu 0, 1, 0, 1, 1, 0. Nah, nanti aplikasinya kemana? Ini kalau itu ada juga bisa digunakan untuk pendefinisian DNA. Tapi secara komputasi, secara numerik. Misalkan DNA ini kodenya 0, DNA ini kodenya 1. Jadi kan nanti digabungkan kodenya misalnya 10001. Nah, itu artinya apa? Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu atau ada yang mau ditanyakan? Mudah ya untuk
bagian ini. Lalu yang bagian selanjutnya ini masih cerita lagi tentang sistem bilangan, masih membahas mengenai sistem bilangan. Di sistem bilangan ini menceritakan tentang basis oktal. Oktal itu menggunakan 8 simbol. Dimulai dari angka 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu heksadesimal. Untuk heksadesimal nanti di bagian yang ini, heksadesimal ini basisnya 16, sistem ini menggunakan 16 simbol. Dimulai dari kodenya itu 0 sampai 9. Jadi 0, 0 ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 10 ya. Dan A, B, C, D, E, F. Jadi kalau dituliskan ini coba aja dihitung ya. Ada 16. 0 sampai 9 kan 10 ya. A, B, C, D, E, F. 10 tambah 6. Ada 16. Nanti dikombinasikan. Kombinasi antara angka dengan huruf. Itu sistem bilangan heksadesimal. Sistem ini sering digunakan untuk coding atau pemrograman komputer dan atau digital untuk menyederhanakan atau merepresentasikan dari angka biner yang terlalu panjang. Oke, lalu bagian berikutnya, sistem bilangan memiliki berbagai aplikasi yang dapat diterapkan. Kalau di bidang ini bidang apa? Biologi ya, berarti nanti bisa digunakan untuk melakukan analisis data, memodelkan, dan melakukan pengolahan informasi. Jadi fungsi sistem bilangan dari mempelajari matematika dasar ini ya tujuannya nanti untuk bisa melakukan analisis data yang diperoleh dari hasil pengujian atau pengukuran ya di laboratorium, dianalisis. Nah, untuk analisisnya berarti harus mengenal ya base-nya matematikanya. Kemudian modeling, pemodelan, berarti memodelkan nanti kalau ada yang tugas akhir atau skripsi membuat pemodelan menggunakan komputasi, tapi case-nya berhubungan dengan biologi ya itu bisa dilakukan. Kemudian memberikan informasi, lalu dilakukanlah pengolahan. Sebagai contoh, berikut adalah beberapa contoh penerapan sistem bilangan di biologi ya. Tadi cerita tentang sistem bilangan. Yang pertama untuk genetika dan kode genetik. Nah, di bagian ini hanya ilustrasi ya. Aplikasinya seperti ini. Dalam genetik, sistem bilangan digunakan untuk mewakili informasi yang diberikan dalam bentuk kode DNA ya. Ini ada siapa? Naban. Saya tolak ya. Karena masuk ke sini nanti. DNA tahu ya kepanjangannya apa? Panjangan dari DNA. Pernah ingat ya? Nah, jadi DNA ini kodenya seperti ini. Ada huruf U, C, kemudian ada ini ya, UCU, UCC, dan seterusnya.
Kemudian kode-kode ini diartikan, kode genetik terdiri dari 4, misalnya ada ini ya kodenya. Ini diartikan ke dalam sistem bilangan, sehingga bisa ditulis A itu A, adenin, timin, sitosin, dan guanin. Nah, kodenya direpresentasikan ke dalam bentuk sistem angka. Jadi tadi ada kode biner ya, 1, 0, kemudian 0, 0, kemudian 01, 1, 1. Itu adalah kode. Ya, jadi itu adalah kode dengan pemetaan urutannya sehingga bisa dituliskan. Ini terbaca ya. ATGC. Kodenya adalah ATGC sehingga dirubah ke dalam sistem biner menjadi 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Ini kodenya untuk kode ATCG. Kodenya menjadi ini, diterjemahkan ke dalam bilangan biner. Lalu bagian yang berikutnya untuk analisis bioinformatika, ini juga menggunakan sistem bilangan. Ini juga hampir sama ya seperti yang tadi, tapi diterjemahkan ke dalam bentuk kode berupa bilangan biner. Terbaca ya tampilannya, share screen-nya. Ini kalau dibesarkan, nah ini adalah berupa huruf, tapi diterjemahkan ke dalam bentuk bilangan biner. Kodenya 1, 0, 0, 1 misalkan. Ini diterjemahkan, nanti diolah dengan komputasi. Jadi kalau numerikal ya, kodenya itu kan nanti ke dalam bahasa komputasi dia menggunakan nilai-nilai ini, kode-kode bilangan sistem bilangan biner. Nah, ini kalau dibesarkan begini, untuk urutan DNA terdiri dari 4, misalnya adenin, timin, guanin, dan sitosin. Lalu diartikan A ini kodenya 00, T kodenya 01, G sistemnya itu kode pengkodeannya 10, dan C 11. Sehingga kalau dituliskan ini jadi A TGC menjadi 000 1, 0, 1, 1 dalam bentuk sistem biner. Sistem bilangannya bilangan biner. Jadi kalau bilangan biner kan kodenya cuma 2 ya. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 dan 1. Tapi kombinasinya bisa 0, 0, bisa 0, 1, bisa 10, bisa 11. Nah, ini adalah bilangan biner nih. Kalau dilihat ya. Bilangan biner itu cuma 2, 0 dan 1. Bisa 00, bisa 01, kebalikannya bisa 10 atau 11. Kemudian bagian yang berikutnya untuk pengolahan citra. Citra itu kira-kira apa? Kalau pernah mendengar kata citra, sinonimnya apa citra? Apa? Gambar ya, berarti berupa
hasil foto atau hasil ronsen, CT scan, itu adalah citra secara visual. Nah, citra secara visual ini dibahasakan ke dalam sistem bilangan berupa pixel. Jadi kalau handphone sekarang paling tinggi berapa megapiksel? Kalau bisa yang bisa buat foto, terus berapa? Ada yang 1 gigapiksel nggak sekali foto? Jadi semakin tinggi nilainya, semakin tinggi nilai piksel, maka citra gambarnya atau visual yang didapatkan itu semakin jelas. Jadi kalau punya handphone yang satu kemampuan fotonya 5 MP, MP itu singkatan megapiksel. Ada satu lagi yang punya handphone 10 megapiksel. Nah, ketika menggunakan pemotoan yang visual gambarnya yang paling nanti ketika dianalisis, yang 10 megapiksel akan lebih jelas jika dibandingkan dengan yang 5 megapiksel. Jadi semakin tinggi nilai pikselnya, maka gambar atau visualisasi yang terlihat semakin jelas. Nah, itu diterjemahkan ke dalam bentuk nanti bisa ke dalam sistem bilangan. Sebagai contoh ini pengolahan citra. Sistem bilangan terutama dalam bentuk biner atau heksadesimal juga digunakan dalam pengolahan citra secara biologi seperti penggunaan di mikroskop elektron. Nanti ada praktikum menggunakan mikroskop nggak? Ada ya. Nanti coba dilihat itunya. Mikroskop elektron atau citra dari pemindahan CT scan. Gambar-gambar ini diubah menjadi piksel yang masing-masing itu direpresentasikan dalam bentuk angka biner atau heksadesimal. Diterjemahkan dalam bentuk angka biner atau heksadesimal. Proses pengolahan gambar termasuk pengenalan pola dan analisis morfologi sel atau jaringan memanfaatkan teknik matematika yang berbasis pada sistem bilangan. Nah, basisnya adalah sistem bilangan menggunakan sistem bilangan heksadesimal atau dalam bentuk biner. Ini sampel ya. Contohnya, kira-kira ini gambar apa? Gambar apa? Jadi kalau diperbesar, nah ini adalah hasil visualisasi atau dari citra tadi. Komputer membacanya secara visual, nanti diterjemahkan ke dalam bentuk yang tadi sistem bilangan biner atau heksadesimal untuk dilakukan analisis. Misalkan ini ada gambar di bagian tengah. Analisisnya seperti apa ketika ada lagi di bagian bawahnya ada 2. Nah, itu bisa dilakukan analisis dengan yang tadi menggunakan pengolahan citranya. Kemudian di bagian yang lain ini sebagai ilustrasi atau contohnya ada yang seperti ini, hasilnya warna putihnya di bagian sini ya. Tapi kalau misalnya ada 2 di bagian lain, nah warna putihnya itu gimana hasil analisisnya. Nah, hasilnya itu nanti untuk bisa mendapatkannya ya berarti melalui penggunaan sistem bilangan, menggunakan sistem bilangan biner atau heksadesimal. Oke, baik sampai sini. Sebelum masuk ke slide berikutnya ada pertanyaan? Nggak ada ya? Jadi di bagian ini untuk sistem bilangannya, kenapa? Yang ini
sistem bilangan desimal 2 ya, 1 dan 2, kemudian ada sistem bilangan oktal. Oktal dan sistem bilangan heksadesimal ya. Bilangan oktal itu basisnya 8, berarti dimulai dari simbolnya ya, 8 simbol dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian sistem bilangan heksadesimal ini kombinasi, jadi ada kombinasi angka 0 sampai 9 dan abjad. Tapi abjadnya nggak sampai Z. A, B, C, D, E, F, G sampai Z, tapi sampai F aja untuk sistem bilangan heksadesimal. A sampai F, 0 sampai 9. Mudah ya untuk memahami arti dari sistem bilangan. Kemudian bagian yang berikutnya adalah kita akan masuk ke pertidaksamaan. Ini juga bahasa matematik. Pertidaksamaan, bahasa matematika yang sering kali juga nanti ditemukan pertidaksamaan. Kira-kira ada yang sudah bisa tahu apa pertidaksamaan, yang dimaksud dengan pertidaksamaan? Nah, untuk pertidaksamaan itu merupakan hubungan matematis yang menyatakan dua ekspresi. Dua ekspresi itu artinya dua nilai tidak sama, sesuai dengan namanya. Pertidaksamaan, kalau sama dengan berarti sama. 2 sama dengan berapa? Sama dengan 2. Nggak ada juga 2 sama dengan 3. Belum ada ya. Misalnya 3 sama dengan 8. Nggak ada. Karena itu sama dengan. Sama dengan itu sama persis. Misalnya sama artinya dengan sinonim. Maju. Kalau diartikan apa? Bisa juga bergerak ke depan. Kemudian misalnya mundur. Diartikan bisa juga sama dengan bergerak ke belakang. Artinya sama, makanya dinamakan sama dengan, sinonim. Kalau pertidaksamaan berarti tidak sama. Tidak sama, jadi 2 tidak sama dengan 3, 3 tidak sama dengan 2, 1 tidak sama dengan 0, 0 juga tidak sama dengan misalnya 100. Tapi kalau sama dengan ya berarti halnya itu sama persis. Pertidaksamaan suatu hubungan matematis yang menyatakan dua ekspresi atau nilai tidak sama dengan menggunakan simbol perbandingan tertentu. Simbol-simbol ini menunjukkan antara dua nilai, apakah nilainya lebih besar atau lebih kecil. Nilainya itu bisa bernilai lebih besar atau lebih kecil atau sama, atau lebih kecil atau sama. Nah, ini ketika ada simbol seperti itu, bisa diartikan 2 nanti itu sama dengan 3. Bisa kebayang nggak? Lebih kecil atau sama? 3 bisa sama dengan 4. Dengan menggunakan simbol. Jadi nanti ada hubungan antara lebih besar, lebih kecil. Ini lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama. Atau, nah di bagian ini ya, ini kalau di blok tulisannya. Nanti ada simbol khusus untuk bagian yang ini nih. Nah, untuk bagian ini namanya lebih besar atau sama, atau lebih kecil atau sama. Jadi kalau diartikan 3 sama dengan 8. Nanti kita lihat di bagian slide berikutnya ya penjelasannya. Kemudian yang berikutnya adalah simbol-simbol yang umum digunakan dalam pertidaksamaan sebagai awal ya. Ini adalah kurang dari.
Jadi kalau kurang dari, simbolnya ini ya. Cara mengingatnya mudah. Ya kasih aja ini, huruf K, artinya kurang. Kurang dari. Contohnya apa? Ini di papan tulis saja ya, karena digital pen-nya nggak masuk. Misalkan di sini ada angka 2, di sini 3. Kemudian ada angka 4, di sini 5. Kemudian di sini ada negatif 7. Di sini ada angka negatif 4. Tandanya gimana? Kurang dari, berarti ya tinggal ditulis 2 kurang dari 3 ya. Kemudian 4 kurang dari 5. Nah, yang negatif, ini negatif gimana? Min 7 kurang dari atau lebih besar dari? Kurang dari. Kenapa dia kurang dari? Kan angkanya besaran ini daripada apa? Karena minus ya. Jadi sederhananya memahaminya ya, ini tarik aja garis. Ini ada 0, kemudian min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, oke, min 5, terus min 6, min 7. Nah, terus yang menjadi pertanyaan, ini ya, karena dia semakin menjauh angka 0, sehingga simbolnya menjadi kurang ya, kurang dari. Kemudian ya ini tadi yang ceritain tadi ya, 3 artinya lebih kecil dari 5, min 10 artinya min 10 lebih kecil dari 8, min 5 lebih kecil dari min 2. Min 5 lebih kecil dari min 2 artinya min 5, tinggal dibuat saja garis, min 5 lebih kecil dari 2. Kemudian lebih besar, kalau tadi kebalikan, berarti kalau ini dituliskan ya tinggal ditambahkan untuk mengingatnya ya, ini dibuat aja garis. Nah, seperti ini. B berarti besar, lebih besar. Kalau tadi kebalikan lebih kecil ya. Lebih besar dari, menyatakan bahwa nilai di sebelah kiri lebih besar dari nilai di sebelah kanan. Nilai di sebelah kiri lebih besar dari sebelah kanan. Sebagai contoh, 7 ya lebih besar dari 4. Betul ya? Jadi kalau digambarkan ke bagian ini 7 ya, berarti gerakannya ke kanan. Berarti kalau ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, dan ini 7. Yang jadi pertanyaan 7 dan 4. Nah, ini 7 dan di sini 4. Berarti yang ini yang lebih besar. Kalau bisa ditulis ya sama aja. Misalkan kalau di bagian ini ditulisnya 7 lebih besar dari 4 atau 4 lebih kecil dari 7. Itu sama, cuman dibalik aja. 7 lebih besar dari 4 atau 4 lebih kecil dari 7. Itu ya. 5 lebih besar dari 2 artinya 5
nya lebih besar dari 2, negatif 5 lebih besar dari negatif 8. Min 5 lebih besar dari 8 ya. Itu lihat aja lagi garis yang tadi. Kalau misalnya yang ini ya, min 5 lebih besar dari 8, berarti ada di, ini tinggal ditambahin lagi. Misalnya ini negatif 8 ya, lanjutan. Nah, yang ini dengan yang ini. Jadi dia dituliskan min 8 lebih kecil dari min 5 atau gimana? Min 5 lebih besar dari min 8. Itu adalah pertidaksamaan ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini yang tadi cerita tentang lebih besar atau sama. Ini sampai sini nih. Lebih besar atau sama. Lebih besar atau sama, ya simbolnya ada yang dimulai dari ini dulu ya. Lebih kecil atau sama, berarti yang bagian ini dulu nih. Nah, dimulai. Kurang dari atau sama dengan, menyatakan bahwa nilai di sebelah kiri lebih kecil atau sama dengan nilai di sebelah kanan. Sehingga jika ditulis 5 lebih kecil dari 8. 5 kurang dari atau sama dengan 8. 5 itu diasumsikan sama dengan 8. Sama dengan, kan di bagian ini ada tertulis ya. Jadi ada dua tafsir. Jadi ketika membaca simbol yang ini, yang di bagian ini, nah yang membaca simbol ada strip di bawah, itu 5, tafsiran pertama ya, arti pertama, 5 kurang dari 8. Yang kedua, 5 itu bisa bernilai sama dengan 8. Jadi kalau yang ini ya tadi ya, kalau ini kan cuma satu nih. Ini kan cuma satu arti ya. Satu arti, tapi kalau ditulisnya 5 kurang dari 8, nah ini ada dua arti nih. Arti yang pertama, 5 kurang dari 8, ini arti yang pertama ya. Lalu yang kedua, 5 nilainya itu sama dengan 8. 5 sama dengan 8. Itu artinya. Jadi ada dua arti. 5 sama dengan 8 dan atau 5 kurang dari 8. Kemudian juga yang sama ya, 7 kurang dari 10 atau 7 sama dengan 10. Lalu min 8 kurang dari min 4, artinya min 8 kurang dari negatif 4, atau min 8 itu sama dengan min 4. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Mudah ya mengartikan tanda simbol ya. Ini kan simbol. Simbol kecil, besar, di bawahnya ada strip. Strip itu ya yang ini. Yang garis ini. Itu artinya sama dengan. Kemudian yang keempat berarti kebalikan ya. Lebih besar atau sama dengan. Ini juga sama. Artinya 6 lebih besar dari, artinya 6 lebih besar atau sama dengan.
Nah, ini sebenarnya bukan 6, ini apa ya? 7. Karena kalau misalnya nanti mengartikan apa? Seperti ini artinya beda lagi kalau misalkan ini arti yang pertama ya. 6 lebih besar dari 6. Ini salah nih. Ini bukan 6 ini 7 ini. Ini kan nggak ada nih. 6 lebih besar dari 6. Tapi kalau misalnya yang arti yang keduanya itu 6 sama dengan 7. Nah, ini baru bisa. Kemudian 8 nah ini baru masuk nih. 8 lebih besar dari 4 atau 8 sama dengan 4. Lalu bagian yang berikutnya min 5 lebih besar dari negatif 5. Negatif 5 lebih besar dari negatif 8 atau negatif 5 sama dengan negatif 8. Oke, itu adalah teori mengenai simbol. Simbol-simbol ya. Lalu bagaimana untuk applied-nya atau aplikasinya kalau di biologi. Nah, sebagai contoh ini masih ini satu lagi ya, tidak sama dengan. Simbolnya ada satu lagi. Tidak sama dengan. Tidak sama dengan itu ya ada sama dengan dicoret. Berarti tidak sama dengan. Ya banyak kalau contohnya tidak sama dengan 2 tidak sama dengan 3, 4 tidak sama dengan 1, 1 tidak sama dengan 7, 8 tidak sama dengan 9 dan seterusnya. Kemudian nah ini contohnya. 3 tidak sama dengan 4. Kemudian 2 tidak sama dengan 8, negatif 10 tidak sama dengan negatif 5. Berikutnya pertidaksamaan. Nah, kalau yang tadi itu adalah tidak sama dengan, tetapi di bagian ini pertidaksamaan untuk kondisi linear. Linear ini seringkali juga ditemukan kalau nanti membuat grafik, bisa bedakan ya apa yang dimaksud dengan linear. Ada nggak? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan linear? Apa? Garis. Garisnya garis gimana? Garis melengkung, lurus ya. Lurusnya gimana? Apakah lurus diagonal atau lurus vertikal atau lurus horizontal? Jadi linear itu seperti ini ya. Misalkan 2 plus 3, 2 tambah 3, 2x plus 3 kurang dari 7 menyatakan bahwa 2x ditambah 3 lebih kecil dari 7. Yang menjadi pertanyaan, berapa nilai x-nya? Coba bisa dihitung nggak? 2x plus 3 gimana? Itu bisa dihitung nggak? Itu 2x, jadi ini 2x plus berapa? 3 ya.
kurang dari 7. Kemudian menyatakan bahwa 2x plus 3 lebih kecil dari 7. Yang jadi pertanyaan, berapa nilai x? Untuk nilai x-nya berapa? Nah, yang ditanyakan yang ini. Berarti 2x ini ya, 7 pindah ke sini berarti negatif ya. Betul ya? Kemudian 2x 7 kurang 3 berapa? 4. Kemudian x-nya 4 per 2. Kemudian x-nya itu betul ya? 4 dibagi 2, 2. Nah, berarti berapa nilai x-nya? 1. Terus 0. Kemudian min 1, min 2, dan terusnya. Sampai enggak lah. Coba kita tes ya. Misalkan masukin angka 0. Ini masukin angka 0 nih. X-nya 0. Berarti 2 dikali 0 plus 3, 7. Berarti 2 dikali 0 berapa? 0 plus 3. Ini 7. 3 kurang dari 7. Betul ya? Dan seterusnya. Coba aja nanti dihitung. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, sampai min 1 juta. Kemudian itu ya, artinya pertidaksamaan kuadrat. Nah, ini kalau tadi cerita tentang linear, bagian berikutnya kuadrat. Bedanya apa linear dengan kuadrat? Ini saya hapus ya. Iya. Oke. Nah, di bagian apa berikutnya kuadrat ya. Untuk kuadrat berarti ini ya, x kuadrat min 4 lebih besar dari 0. Kemudian nanti bisa dihitung nilai x-nya sama seperti yang tadi ya. Nanti bisa dimasukkan nilai x-nya berapa. Pasti nilainya harus lebih besar dari 0. Pertidaksamaan ini digunakan dalam berbagai bidang untuk menggambarkan di mana suatu nilai tidak harus sama dengan nilai lainnya, tetapi hanya perlu memenuhi kondisi lebih besar, lebih kecil, atau hubungan lainnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada ya? Nah, lalu apa fungsinya dari pertidaksamaan? Yang pertama untuk populasi organisme. Sebagai contoh ini ilustrasi ya, karena applied-nya langsung ke biologi, matematika dasarnya itu untuk pertidaksamaan. Pertidaksamaan dapat digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan populasi, misalkan PT-nya adalah populasi organisme pada waktu, sehingga jika dituliskan, pertidaksamaan bisa menggambarkan kondisi di mana populasi tidak boleh melebihi kapasitas dari misalnya daya dukung lingkungan, sehingga dituliskan PT lebih kecil atau sama dengan K. Contoh, ini contohnya, dalam ekologi jika kapasitas daya dukung suatu habitat untuk ikan adalah 5.000 individu, maka populasi ikan PT harus memenuhi, di mana PT-nya itu lebih kecil atau sama dengan 5.000 agar tidak terjadi
overpopulasi yang dapat merusak ekosistem. Bagian berikutnya bahan untuk makanan, contohnya ya untuk hewan. Ini misalkan jika F jumlah makanan yang diberikan dan M adalah kebutuhan minimum per hari, maka pertidaksamaan ini dapat digunakan. Ini pertidaksamaan simbolnya apa tadi? Lebih besar atau sama dengan ya. F lebih besar atau sama dengan M, sehingga jika ditulis jika kebutuhan pakan harian sapi per orang adalah 10 kg, maka jumlah pakan yang diberikan F harus lebih besar atau sama dengan 10 kg. Jadi F lebih besar dari 10 kg atau sama nilai nilai F-nya. F-nya adalah jumlah makanan atau jumlah pakan yang diberikan. Kemudian konsentrasi zat kimia dalam tubuh pertidaksamaan, ini juga sama ya. C min lebih kecil atau sama dengan CT. CT itu konsentrasi obat misalnya di dalam darah, lebih kecil atau sama dengan C max, C maksimum. Ya. Oke, lalu yang berikutnya kecepatan reaksi biokimia V lebih kecil atau sama dengan V maksimum, sehingga bisa dituliskan dalam arti kecepatan reaksi enzim tidak boleh melebihi nilai maksimum yang dapat dicapai. Nah, tujuan dari memahami simbol-simbol ini ya supaya bisa membahasakan seperti yang tadi ya, ini contohnya kecepatan reaksi, kemudian pertidaksamaan, kemudian reaksi kimia dan bagian yang lain. Bagian berikutnya pengaruh kadar oksigen dalam air terhadap kehidupan. Sebagai contoh sampelnya ikan ya. Ini kalau dituliskan 0 adalah kadar oksigen dalam air dengan satuan mg, miligram per liter. Jadi dalam volume 1 liter itu ada miligram. Contoh kadar oksigen yang diperlukan untuk kelangsungan hidup ikan adalah minimal 5 mg per liter, maka pertidaksamaan yang berlaku adalah 0 lebih besar atau sama dengan 5 mg per liter. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Saya akan cepat masuk ke nilai mutlak. Nah, untuk nilai mutlak ini, nilai modulus dari suatu bilangan adalah jarak bilangan tersebut dari 0 pada garis bilangan tanpa memperhatikan arah. Kalau tanpa memperhatikan arah itu bisa ya arahnya ke arah positif atau ke arah negatif. Nilai mutlak bernilai positif atau 0 karena menggambarkan besar. Jadi kalau hasil pengukuran dengan nilainya itu nilai mutlak, nanti nggak ada nilai negatif. Secara formal nilai mutlak dari suatu bilangan dilambangkan dengan X dan didefinisikan seperti ini ya. Ini adalah definisinya X jika X lebih besar atau sama dengan negatif X jika X lebih kecil dari 0. Contoh 5. Simbol nilai mutlak ini ya, garis tegak ya. 5 berarti sama dengan 5. Karena 5 adalah angka positif, jadi nilai mutlaknya adalah angka itu sendiri. Lalu negatif 3, maka nilai mutlaknya berapa? 3. Karena min 3 adalah angka negatif, jadi nilai mutlaknya adalah kebalikan. Jadi kalau ketemu yang namanya ada kata mutlak, itu nilainya selalu positif, tidak ada negatifnya. Kemudian ada 4 poin, nanti bisa dihafal aja. Sifat-sifat dari nilai mutlak. Nilai mutlak selalu positif. Kemudian nilai mutlak dari 0 adalah 0. Kemudian penyebaran nilai mutlak. Dan bagian akhir adalah perbandingan antara nilai mutlak. Nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak B. Jika dan hanya jika A sama dengan B atau A sama dengan min B.
Ini bisa dipahami ya, maksudnya poin nomor 4, nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak B dengan ketentuan jika dan hanya jika. Kira-kira bisa mengartikan ya, jika dan hanya jika bahasanya. A sama dengan B atau A sama dengan negatif B, minus B. Oke, lalu bagian berikutnya, nilai mutlak dapat digunakan dalam banyak situasi, misalnya mengukur perbedaan jarak tanpa memperhatikan arah. Misalnya mengukur perbedaan suhu antara dua titik atau organisme, menghitung selisih jumlah individu dalam populasi antara dua waktu pengamatan. Contoh penerapan nilai mutlak yang pertama ini ya, 25 dikurang 18. Nilai mutlaknya 7, berarti selisihnya 7 derajat Celcius. Kemudian selisih populasi, misalkan 120 dikurang 150. Hasilnya berapa? Negatif 30 ya. Kan nggak mungkin juga misalnya min 30 ekor. Nggak ada ya. Misalnya ada ayam di kandang A, ada ayam di kandang B. Ayam di kandang A nilainya ada 10 ekor, ayam di kandang B nilainya ada jumlahnya ya, ada 20. 10 dikurang 20 berapa? Min 20, min 10 ya. Kan nggak ada min 10 ekor. Ada nggak ayam min 10 ekor? Ya karena nggak ada ya, dibuatlah pengertian nilai mutlaknya. Kemudian perbedaan kadar oksigen 8 min 10 negatif ya. Misalnya kadar oksigen di kolam A, kadar oksigen di kolam B, atau kadar oksigen di zona A, kadar oksigen di zona B. Di bagian akhir pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan tanaman A dan tanaman B. Ini nilai mutlaknya min 5, ininya 5 cm. Di bagian akhir berikutnya kadar glukosa dalam darah juga bisa diartikan dengan nilai mutlak 90 dikurang 105. Nilai mutlaknya min 15 ya. Min tanda ininya negatif 15, maka nilai mutlaknya 15 mg per dl. dl itu apa? Panjangannya. Apa? Desiliter ya. Kemudian kecepatan metabolisme 2,5 dikurang 2, 0,5. Ini langsung aja 0,5 kilokalori per jam. Jadi dalam waktu 1 jam itu bisa menghabiskan 0,5 kilokalori. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke. Ya, kalau tidak ada, saya akan input absensi hadiran ya untuk mata kuliah Nah, di bagian ini input absensi kehadiran untuk ini belum dimasukkan.
Oke, yang pertama siapa? Abdurrahman Imam Zaidan. Ada ya. Lalu yang berikutnya Abigail Jessalyn. Ada ya. Berikutnya Ahmad Gahtan. Astri Bevis Cantika. Siapa? Ada ya. Kemudian Christian Daneo. Ada ya. Kemudian berikutnya Diandra Alesia. Vivi Safikah Harit Noval Ramadhani. Maria Keiko. Ada. Maisa Nur Andrianti ya. Oke. Muhammad Dafa. Kemudian Naila. Berikutnya Naira Diah Sakinah. Nania siapa nih? Jelila Zahira. Hah? Sakit apa? Keterangannya sakit apa? Hah? Demam. Berapa derajat? Hah? Sakit demam aja ya. Berikutnya Nejat Ali Ramzi. Rahmalia Ramadhani. Rangga Rizky Putra. Kemudian Siti Kirani. Terakhir Sarifah. Oke. Ini adalah input absensi kehadiran untuk mata kuliah matematika dasar di pertemuan kedua di pertemuannya itu kelas besar. Kemudian nanti ini pertemuan terakhir ya dengan saya. Nanti bagian berikutnya akan dilanjutkan dengan kemarin itu siapa? Bu Safety ya. Udah kenal ya? Atau Pak Sifaul nanti ya ditanyakan untuk pertemuan ketiga, keempat, kelima, keenam, tujuh, dan selesai sampai UAS, ujian akhir semester. Oke, sebelum berakhir ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada saya rasa cukup di sore hari ini untuk mata kuliah Matematika Dasar. Saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.